Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wa taba'a ridah. Al-muntakimi mimman khalafahu wa 'asah. Al-mutakaffil bi arzaqi 'ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma'afah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala aidan walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawwin 'alaika fa inni lastu bimulkin innama ana ibnu imra'atin min quraisy kanat taqulul qalil, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah, berharap syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kemuliaan yang Allah berikan. Kemuliaan itu datangnya dari Allah, tapi Allah juga berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 8 Allah menceritakan sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan seorang sahabat Nabi yang diberikan status biangnya orang munafik. Ada sahabat Nabi diberikan status biangnya orang munafik. Namanya Ibnu Salul. Ibnu Salul ini dijadikan orang munafik karena dia pernah ketika perang Uhud, belum sampai Jabal Uhud, dia pulang balik kanan. Bahkan bukan sampai situ. Diterangkan dalam surah Al-Munafiqun, Ibnu Salul ini, Ubay bin Salul disebutnya. Ubay bin Salul ini dia pernah punya keinginan untuk mengusir Nabi Muhammad SAW dan kaum muhajirin yang ada di Madinah untuk keluar dari Madinah, serta semua hartanya akan diambil oleh mereka dan golongannya. Namanya Ubay bin Salul. Maka turunlah satu ayat dalam Al-Quran, surah Al-Munafiqun, yang menjelaskan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka orang-orang munafik. Ubay bin Salul dia mengatakan, usir Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya kaum muhajirin dari tanah Madinah ini. Kenapa? Karena datangnya Nabi Muhammad dan orang-orang muhajirin ke tanah Madinah ini mengurangi jatah dia di Madinah. Jatah dia hilang tuh. Kan ada orang begitu kadang-kadang ya. Ada nggak begitu? Dia khotib lagi di sini dah. Jadwal khotib gua hilang dah. Ada yang begitu tuh. Ya dia lagi datang, ya jatah gua hilang dan. Padahal kata Allah, maka turun ayat ini. Itu mau dapat jabatan kek enggak kek lillahi. Mau dapat ini kayak itu kayak udah lillahi ta'ala, balikin lagi itu sama Allah. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi
Sebenarnya ayat itu bukan cuma ayat buat kematian. Semua yang berkaitan dengan hidup kita emang datangnya dari Allah, balik lagi ke. Kenapa? Karena kemuliaan bukan dari Ubay bin Salul. Maka Allah turunkan satu ayat. Walillahil izzah. Kemuliaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang memuliakan kita nih, ini Allah. Kenapa Ustaz Solah sambutan? Padahal yang lain bisa sambutan, saya yakin. Benar nggak? Kenapa saya disuruh yang ini ngisi tausiah? Padahal yang lain juga bisa. Bahkan ilmunya banyak yang lebih dari saya. Bahkan banyak yang lebih tua. Kenapa si A jadi ini, si B jadi ini, si C dari ini, semua kenapa? Karena kemuliaan itu Allah yang mendatangkan. Walillahil izzah. Dan kemuliaan Allah miliki, bukan hanya Allah miliki, tapi Allah berikan juga kepada hamba-hambanya kemuliaan itu. Bahkan bukan hanya kepada hambanya, kepada apapun objek yang Allah muliakan, maka menjadi mulia dia. Contoh, Ka'bah, tahu Ka'bah? Ka'bah yang minggu kemarin saya cerita ada orang nyium Hajar Aswad mati. Yang tadinya awalnya hukumnya sunnah menjadi haram. Ka'bah. Apa kata Umar bin Khattab? Ka'bah itu hanya sebagai batu biasa. Ka'bah. Cuma kadang-kadang orang kita terlalu berlebihan ketika datang ke Ka'bah. Orang kita tuh. Dia tuh nangis karena dosa-dosanya atau nangis karena baru pertama kali lihat Ka'bah, memegang Ka'bah. Dua pertanyaan tuh. Nangis karena dosa-dosanya atau nangis karena gue belum pernah pegang Ka'bah, akhirnya gue megang juga. Mana tuh nangisnya? Nangis yang pertama atau nangis yang kedua? Hah? Kebanyakan nangis yang kedua. Kenapa demikian? Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah muliakan Ka'bah. Allah muliakan Ka'bah. Bahkan ketika terjadi satu hal yang kita terangkan, yang kita diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Fil, Allah mengirim pasukan, apa namanya pasukan Allah yang di langit itu? Burung ababil. Itu adalah semata-mata Allah memuliakan Ka'bah Baitullah. Allah memuliakan Ka'bah Baitullah, maka Allah kirimkan pasukannya berupa burung ababil. Nah, Allah kalau ngasih kemuliaan begitu. Itu Ka'bah nggak bisa dihancurin. Ibnu Hisham dalam kitabnya Sirah Nabawiyah diceritakan itu sebelum orang Abraha al-Asram dari Mina, jadi dari Yaman dia menetap dulu di Mina, belum bisa masuk ke kota Mekah. Kalau sekarang jalurnya, kalau orang dari Mina itu jalan kaki lewat Mahbas Jin, masuk terowongan, tembusnya ke Bab Ali, tembusnya ke Maulid Nabi. Jalan kaki lumayan, kalau jalan kaki kurang lebih ada 10 kilo. Kalau jalan kaki, ya terowongan aja lama banget, lewat terowongan 2 kilo. Lewat terowongan tuh di Mekah tuh kalau terowongan bisa 2 kilo. Jalan kaki itu bisa sejam baru nyampe terowongan. Ya, setengah jam paling cepat kalau jalanan cepat. Jalan. Itu di Mina, pasukan Abraha yang jumlahnya 16.000 itu, dia belum bisa masuk ke Mekah. Kenapa? Karena sebelum dia ingin menghancurkan Ka'bah, ada negosiasi antara Abraha dengan kakeknya Nabi bernama Abdul Muthalib. Negosiasi dulu. Dia masuk, nggak boleh ditahan lagi. Dia masuk, ditahan lagi. Nggak bisa masuk. Akhirnya karena Abdul Muthalib dia pasrah dengan keadaannya, yang diyakini Allah lah Tuhannya yang akan menolongnya. Kok kakeknya Nabi udah kenal Allah ya? Ya, kakeknya Nabi udah kenal Allah. Kenapa dia kenal Allah? Karena dia adalah anak keturunan Nabi Ibrahim yang wa makana minal musyrikin, dan dia hanif, dia lurus. Maka Nabi Muhammad SAW kalau diurut ayahnya dan kakeknya, golongan mereka tidak pernah syirik dan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lurus. Maka Nabi lahir dari suku yang terbaik, dari kabilah yang terbaik, dari rahim perempuan yang terbaik. Oh. Dimuliakan Ka'bah. Sebelum mereka masuk, kemudian Allah timpakan batu bebatuan dari neraka yang dikirim oleh pasukan bernama Ababil. Walillahil izzah. Keutamaan dan kemuliaan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang punya kemuliaan Allah. Maka ketika kita mencari kemuliaan, maka carilah Allah. Dalam beberapa teks hadis, berjalanlah menuju Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lebih cepat jalannya kepada kita. Istilah lain, maka Allah akan lari kepada kita. Jadi jalan aja menuju Allah. Allah lari kepada kita. Ini bagaimana mau jalan? Napakin kaki aja ogah. Mau melangkah aja ogah. Belum jalan, mau melangkah ogah. Padahal dalam satu teks hadis, itu kalau kita berjalan menuju Allah, Allah lari menuju kita. Artinya apa? Kita tidak berjalan sendiri. You not alone. Kamu tidak berjalan sendiri. Kamu tidak sendiri di dunia ini. Ketika orang lain meninggalkan kita, maka hanya Allah lah yang menemani kita. Walillahil izzah. Yang kedua, wali rasuli. Kemuliaan itu juga punya Rasulullah SAW. Rasul Allah berikan kemuliaan. Mana contohnya? Pak, Nabi Muhammad Allah kasih ijaz, mukjizat. Apa itu? Keluar air dari tangannya. Ketika suatu ketika sedang terjadi paceklik, panas, panen gagal, panas berkepanjangan, air susah. Maka keluarlah air dari jari jemari Rasulullah SAW. Ini keutamaan Rasul. Ini kemuliaan Rasul. Dari tangannya. Makanya tangan ini bawa keberkahan. Kenapa sih kita kalau ketemu guru kita salaman cium tangan. Kadang-kadang kanan kiri ini keberkahan. Dulu orang kita literasi tentang sanitasi, literasi kebersihan belum sampai. Sekarang keilmuan makin meningkat. Pemahaman kita, literasi kita semakin tinggi. Coba kita, rumah kotor dikit aja udah ngomel. Kotor ini, lengket ini empos kan. Kenapa? Literasi keilmuan tentang kesehatan, tentang kebersihan kita tinggi, meningkat. Makanya orang sekarang rata-rata umurnya panjang-panjang. Tua-tua. Di sini siapa yang 70 tahun ada nggak? Oh, Bapak Haji Kemot. Sekarang orang mulai paham. Asal udah mulai sakit-sakit, gula kurangin. Asal udah kolesterol, ini kurangin. Ini kurangin dan sebagainya. Nabi Muhammad Allah berikan ijaz, keluar air dari tangannya. Bukan cuma itu, ketika sahabat habis minum dari ini habis, balik lagi habis. Gelasnya, air yang di gelasnya sudah habis, di tempatnya sudah habis, tetapi air terus mengecur dari jari jemari Rasulullah SAW. Wali Rasul, kemuliaan datang dari Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad kemuliaan banyak. Itu yang cuma bisa membelah bulan, namanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bisa belah bulan. Bahkan dalam Al-Quran Allah terangkan, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Nabi Muhammad suatu ketika ditantang sama orang kafir Quraisy. Muhammad, kalau engkau benar-benar nabi, kalau engkau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, ini bulan yang ada di atas, bisa nggak kau belah? Nabi ditantang. Kebelah nggak tuh bulan? Kebelah nggak? Bulan kebelah nggak? Kenapa kebelah? Walillahil izzatu wali rasuli. Allah berikan kemuliaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat zaman dulu punya penyakit kulit. Seorang sahabat punya penyakit kulit. Beberapa tahun tidak sembuh-sembuh penyakit kulitnya. Akhirnya apa? Dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya diobatin ya, disembuhin nama Nabi Muhammad SAW. Seketika itu Nabi tidak sadar bahwa ada dari air apa sih kita keringat Nabi menetes pada badan anak ini. Netes keringat Nabi pada badan anak ini. Kemudian Allah berikan sembuh pada sahabat ini, si anak sahabat ini. Allah berikan sembuh. Bahkan bukan hanya sembuh, selama hidupnya orang ini badannya penuh dengan wewangian. Kemana-mana orang ini wangi badan. Sampai ada tetangganya, saudara-saudara nanya,
kenapa ini ada bau Nabi terus? Setiap ada dia lewat bau Nabi terus. Karena dia bercerita dulu, pas saya pernah merasakan penyakit dan saya datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi menyembuhkan penyakitku. Tidak terasa oleh Nabi, beberapa tetes keringatnya jatuh di badanku. Bu, kalau lagi di rumah lakinya keringetan, nempel sama ibu. Apa kata ibu? Obat lah ya, obat Firaun ini katanya. Firaun. Ini Nabi ini. Allah berikan kemuliaan pada Nabi Muhammad SAW. Banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak. Makanya kalau mencontoh ya nyontoh Nabi semua. Nyontoh Nabi, ini nyontoh Nabi, itu nyontoh Nabi. Banyak. Kalau mau nyontoh Nabi, langsung ke kotanya. Langsung ke kotanya, lihat tuh. Masya Allah, lihat kota Nabi namanya Madinah. Ada Mekah, ada Madinah. Padahal Ummul Qura, induknya kampung namanya Mekah. Tapi ada kota yang paling tertib, rapi, orangnya tertib, rapi, namanya Madinah. Makanya orang kalau berangkat umroh, itu kalau ditanya, enakan di Madinah apa di Mekah? Enakan di Madinah. Rapi, tertib. Makanya terserap dalam bahasa Indonesia, orang menyebutnya Madani. Banyak tuh kata-kata madani. Kenapa? Karena ingin seperti kota Madinah yang rapi, teratur dan sebagainya. Nikmat begitu. Ya kalau mau ngeliat langsung aja daftar umroh sama saya. Ini promo dikit ini. Murah ini mau Ustaz Ridho, 23.800.000. Berangkat itu mana? Tinggal berangkat besok tanggal 9 kalau mau berangkat. Kali aja ada yang mau, ini mah lagi ngomong aja itu. Biasanya ada aja yang nempel biasanya. Ya, tuh. Ya, kemuliaan Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Kepada siapa lagi kemuliaan ini Allah berikan? Walil mu'minin. Kemuliaan Allah berikan kepada orang yang beriman. Siapa itu orang beriman? Di antara ciri orang beriman itu adalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kitab-kitabnya, kemudian apa lagi? Rukun iman, malaikatnya, kemudian hari kiamatnya, kemudian qada dan qadarnya. Dalam Al-Quran dijelaskan, di antara ciri orang beriman adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Jadi orang beriman tuh kalau lagi dibacain ayat Quran, dia bertambah keimanannya. Orang diingetin ayat Quran, dia bertambah keimanannya. Maka kita yang hadir di sini, saya yakin ya orang beriman. Orang beriman itu ditambahkan kemuliaannya, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan la yastawi, nggak sama. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, nggak sama penduduk surga dengan penduduk neraka. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu sama orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang pintar sama orang yang bodoh? Tidak. Maka kita ketika Allah berikan kemuliaan walil mu'minin, kita orang-orang yang beriman, tingkatan kemuliaan kita lebih tinggi dibanding yang lain. Yakin itu. Kan kita karena kita Allah muliakan, lihat dah. Di mana-mana kita kalau ketemu nih kagak kenal nama, saya yakin di sini kenal nama dikit doang, ya kan? Ya, ini orang Gandul, bahkan bukan cuma orang Gandul, orang Krukut ada, orang Pangan Jati Baru ada. Tapi kalau kita ketemu orang yang kagak kenal nama, saya nih kagak kenal nama semua ini. Kadang-kadang, Pak, iya, Pak, iya, oi doang udah enak banget tuh. Kenapa? Allah berikan kemuliaan buat orang-orang yang beriman. Orang beriman itu begitu. Makanya kita nggak boleh jauh dari guru-guru kita. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang alim, jangan jauh. Karena kalau kita dekat dengan orang-orang yang beriman, walaupun kita kagak mulia, nanti kita ketularan kemuliaannya. Ini hadis Nabi nih, kata Nabi, cari temen tukang parfum, tukang minyak, tukang parfum. Ini hadis ini. Maka kita akan kecipratan wanginya.
Kalau kita nyari teman tukang patrik, tukang las, maka kita akan kecipratan apinya. Tinggal milih mau nyari teman yang bagaimana. Ada si Fulan, kagak ngerti apa-apa, ini kagak apa-apa, ini kagak ngikut. Ngikut siapa? Ngikut kiai ceramah. Udah gitu dia kagak bisa bawa mobil. Yang bawa mobilnya kiainya. Kenapa bisa diangkat kemuliaan orang? Karena dia bergaul dengan orang-orang beriman. Dia bergaul dengan guru-guru kita yang beriman. Kalau kita bergaul sama orang brengsek, kita ngikut brengsek. Benar nggak? Benar nggak? Kita bergaul dengan orang yang hakir, yang rendah, kita ngikut rendah nilai kita. Ngikut rendah nilai kita. Kita bergaul sama kiai besar. Satu acara, kita makannya beda tuh. Ngikutin guru kita, orang kita bergaulnya sama orang gede, makannya beda sama guru kita. Tapi kalau kita bergaul sama yang rendah, makannya di pinggiran kita orang besar bergaul sama ngikut. Kenapa? Karena Allah memuliakan orang-orang yang beriman. Begitu. Makanya mudah-mudahan kita selalu bersama-sama guru-guru kita, orang-orang yang beriman, bukan cuma di dunia, Allah tempatkan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah, banyak pelajaran yang kita ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia katakan kepada kita, dia hanya manusia biasa. Tapi dijelaskan oleh beberapa ulama, Rasulullah memang manusia biasa, tapi tidak seperti manusia yang lain. Beliau punya keutamaan yang lebih dibanding sahabatnya, dibanding nabi-nabi yang lain saja. Allah berikan kemuliaan yang lebih pada Rasulullah SAW. Contoh suri teladan kita yang paling baik adalah Rasulullah SAW. Udah nggak ada contoh lain. Mau nyontoh kepada siapa? Ada buruknya. Mau nyontoh ke sini ada buruknya. Mau nyontoh kepada saya ada buruknya. Mau nyontoh kepada si B ada buruknya. Mau nyontoh ada buruknya. Tapi ada suri teladan yang dia ada buruknya, namanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dari mulai kecil Allah tanamkan kepada Nabi Muhammad SAW akhlak yang baik. Dibelah dadanya, diangkat itu penyakit hatinya, diangkat segala keburukan di dunianya. Bahkan sahabat-sahabat Nabi pada saat kecil dia melihat Nabi Muhammad sedang dibelah dadanya, dihilangkan itu. Bukan berarti itu bagian dari sunnah Nabi. Ibu pulang ke rumah anaknya dibelah. Enggak. Ada yang sunnah pada saat itu hanya bagi Nabi Muhammad SAW. Ada yang tidak sunnah bagi kita. Kemarin saya udah jelasin ya. Kemarin saya udah jelasin tuh dikit. Nyium Hajar Aswad yang tadinya sunnah jadi haram. Ziarah kubur yang tadinya haram jadi sunnah, jadi boleh hukumnya. Ziarah kubur kan dulu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena pada zaman dulu orang kalau ke kuburan dia nyembah kuburan. Ada nggak sekarang orang ke kuburan nyembah kuburan? Ada nggak? Ada nggak? Udah nggak ada sekarang orang nyembah kuburan. Dia tahu dia datang ke kubur, tugas dia adalah mendoakan jenazah, mendoakan mayit, mendoakan orang yang ada dalam kubur. Orang yang dalam kubur masih hidup apa kagak? Orang dalam kubur masih hidup apa kagak? Nah itu dia kagak jalan di dalam aja. Masih hidup enggak? Orang dalam kubur tuh hidup. Cuma di alamnya, namanya barzakh. Alam pembeda. Alam barzakh. Dia hidup. Kenapa dia hidup? Karena kalau kita datang ke makam, kita mengucapkan salam. Apa salamnya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. As'adallahu lana wa lakumul afiyah. Gitu doanya tuh. Kalau kita pun. Berarti dia hidup. Hidup. Jadi jangan disangka dia mati, dia hidup. Tapi datang kita ke kuburan, ingat kita yang mendoakan dia, bukan kita minta sama dia. Salah kalau kita minta sama dia, tapi kita mendoakan orang yang wafat. Itu awalnya haram menjadi halal. Kenapa? Berubah mindsetnya.
Dulu orang minta ke kubur, sekarang kita datang ke kubur, kita yang mendoakan dia. Itu berubah tuh. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW, anak kecil itu dimuliakan sekali oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kalau anak kecil, tangannya dicium. Kenapa tangan kecil, anak kecil dicium? Dia belum punya dosa. Dia belum punya dosa. Dicium sama Nabi tangannya. Anak kecil. Disayang. Maka Nabi paling sayang dengan anak kecil. Ada anak kecil nangis datang bulan Ramadan, akhir Ramadan mau lebaran. Nangis dia. Nabi nanya, kenapa kamu nangis? Yang lain sedang gembira besok lebaran. Pakai baju baru semua, kenapa kamu nangis? Apa kata tuh anak kecil? Karena abi tufi. Bapak saya sudah wafat. Fi ahadil ghazawat, di salah satu perang. Wa ummi qad tazawwajat ma'a ghairi abi. Ibu saya udah nikah lagi dengan orang lain. Terus saya ini mau lebaran kagak diurusin. Ada nggak tetangga kita yang begitu? Ada nggak anak yatim di rumah kita? Di sekitar rumah kita ada kan? Di waktu Maulid Nabi ada anak yatim nggak punya bapak. Ibunya udah kawin lagi sama orang lain. Dia nggak diurus. Nabi Muhammad paling sayang cintanya sama anak yatim. Itu anak yatim dibeliin pakaian, dikasih makanan paling banyak. Nabi bilang apa? Kamu mau Fatimah menjadi kakakmu, Ali bin Abi Thalib menjadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi saudara. Kamu mau? Mau ya Rasul. Datang ke rumah Nabi dikasih makanan, dikasih pakaian, dikasih segala-galanya. Hal yang begitu udah kita lakukan belum buat orang-orang di sekitar kita? Bukan cuma mencontoh Nabi pada hal-hal yang enak saja. Kadang di lingkungan kita banyak orang yang kekurangan. Itu yang harus kita contoh dari Rasulullah SAW. Segitunya Rasulullah kepada anak kecil. Kepada orang yang menzolimnya, Rasulullah tidak menzolimnya lagi. Tetapi Rasulullah doakan untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih-lebih kepada para pecintanya. Rasulullah SAW berikan kelebihan lagi kepada para pecintanya. Bahkan siapa orang bersalawat kepada Nabi Muhammad 1 kali saja, Allah turunkan doa kepada orang yang bersalawat kepada Nabi tadi 10 kali ganjaran. Makanya jangan pernah berhenti bersalawat kepada Rasulullah SAW. Walaupun sehari hanya 5 kali kita bersalawat kepada Rasul pada saat sholat kita. Kita salawat sama Nabi pada saat sholat doang. Baru ingat itu juga. Oh iya, ternyata dalam sholat kita ada sholawat ya. Baru ingat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalau menceritakan Rasulullah SAW, ada hal-hal sedihnya, ada hal-hal yang kebanggaan, ada hal-hal lain. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW basyarun lakal basyar. Manusia biasa, tapi tidak seperti manusia yang lainnya. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, berjumpa dengannya dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.